Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana pasal suwiji fil ad'iyati ing dalem nerangaken piro-piro doa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Ali yuhe Ali idza dakhalta ing dalem nalikane manjing sapa sira al masjida ing masjid Fabda mangka ngawitana sapa sira birijlika kelawan sikile sira al yumna kang tengen. Watla lan metua sapa sira birijlika kelawan sikile sira al yusra kang kiwe. Ya Ali yuhe Ali alaika netepana sapa sira bisurati Yasin kelawan surat Yasin sobahan ing dalem waktu esuk wa masaan lan ing dalem waktu sore. Fa innaman karena setuhune wong qara'aha kang maca sapa man ing surat Yasin kadzalika kaya mengkonon sobahan wa masaan iku kana ana sapa man iku fi amanillahi ing dalem penjagaane Gusti Allah. Ya Ali yuhe Ali man utawi sapa bae wong lamun iku qara'a maca sapa man surat al-hasri ing surat al-hasyr kulla lailatin ing dalam setiap bengi kafa mangka nyukupi sapa Gusti Allah syarrad dunya ing blesake perkara dunia wal akhirati lan perkara akhirat. Ya Ali yuhe Ali man utawi sapa bae wong lamun iku qara'a maca sapa man Al-Baqarah ing surat Al-Baqarah ing surat Al-Baqarah Lailatul Jum'ati ing dalem bengine dina Jumat. Ing dalem bengi Jumat tola'a mangka metu lahu kaduwe man apa nurun cahaya ma bainas samai ing dalem antarane langit as-sabiati kang kaping 7 ila tahtil aradina tumeka maring sak sore piro-piro bumi kang 7.
Waman utawi sapa bae wonge lamun iku qara'a maca sapa man surat ad-dukhan ing surat ad-dukhan wa surat al-mulki lan surat al-mulk lailatal jum'ati ing dalem bengi Jumat wa faro mangka ngampura sapa Allahu Gusti Allah dzunubahu ing pira-pira dosane man wa kafa lan nyukupi sapa Gusti Allah fitnatal qabri ing siksa kubur. Pengertian nyukupi ku ngilangaken. Waman utawi sapa bae wonge lamun iku qara'a maca sapa man inda maddaji'i ing dalem nalikane turune man akhir ayatil kahfi ing akhire ayat surat al-kahfi bunia mangka dibangun lahu manfaat kadwe man apa min nurin cahaya min roksihi sak awit saking siraheman ila ka'bihi maring kiyongeman waman utawi sapa bae wonge lamun iku qara'a maca sapa man surat at-tariq ing surat at-tariq inda marqadihi ing dalem nalikane arep turune man kutiba mangka dicatat lahu kad manfaat kadwe man apa adadu nujumis samai hitungane piro-piro lintang langit hasanatin ing piro-piro kebagusan ya Ali yu ya Ali manutawi sapa bae wonge lamun iku qara'a maca sapa man surat al-mulki ing surat al-mulk wa talalan maca sapa man ba'da qiraatiha ing dalam sawise maca surat al-mulk Allahumma ing lafad Allahumma Allahumma du Allah aksimni mugi jaga sapa Tuhan ing isun bil islami kelawan agama Islam qaiman hale jajag qaidan qaidan dikit qaidan hale wong kang lungguh wa simnilan mugi jaga sapa Tuhan ing isun bil islami kelawan agama Islam terus qaiman
Oh, coba ditelang. Allahumma simni bil Islam iman konon. Idan. Idan. Terus wa simni bil Islami anak imane beli. Langka. Lakun ku arek coba telang. Kurang cetak gini. Oh, ya kurang dongane gini. Aturannya ikunku hanya anak Allahumma simni bil Islami qaidan warokidan hanya mengkonon. Aturannya sadurunge ikunku anak iman terus Allahumma simni bil Islami qaidan warokidan. Tapi ya wis hampir aja putak diikuti bae kitab kune. Para bae wong donga mabling mesti kudu bahasa Arab. Kali donga ya Allah kira-kira muga-muga Islam itu jagus pada bae. Minggu bahasa Arab beli ngerti angker bae. Bil Islami kelawan Islam qaidan halelungguh konon. Warokidan lan lunga. Jadi pertama ngadeg dikit, dodok terus lunga konon. Kunku langsung dodok ngadege langka. Kempor. Warokidan. Rokidan niki ana sing ngarteni turu, ana sing ngarteni lunga. Tapi mau sawise lamun deleng kosakata kalimate dodok terus pantese lunga konon. Aja dodok teri turu. Wala tushmit lan aja musuhaken sapa tuan fiya ing dalem isun aduwan ing musuh wala hasidan lan ora ing wong kang dengki. Ora kata sah. Ya. Di makat kabeh ya. Namun makat kabeh dipercepat hataman besok ini. Cuma ya wis kepalang ngumumaken bengi rebo ya wis. Ya besok bisa dihatamaken tapi engko bengi rebo khusus ijazah kono. Kedua aja njaluk kemat aja potongan kon angel engko kemat. Wala hasidan lan ora wong kang dengki. Allahumma du Allah. Ini satuhune isun iku a'udzu nyuwun perlindungan sapa isun bika ing Tuhan. Min syarri kulli dabbatin. Saking blesake setiap hayawan. Anta kang utawi tuan iku akhidun zat kang nyekel ku ngeceki binasiyatiha kelawan ubun-ubune dabah wa as'aluka lan nyuwun sapa isun ing tuan al khaira ing bagus. Alladzi ya khair biyadika kang tetep kelawan kekuasaane Tuhan. Kafahu
Mangka nyukupi ingman sapa Allahu Gusti Allah ma ing perkara hammahu kang susah sapa man ing ma. Hammahu kang susah sapa man ing ma nyatane minal jinni saking jin wal insi lan manusa. Waddawabi lan piro-piro gegremetan. Waddawabi lan piro-piro gegremetan. Lagi menjelaskan tentang doa-doa. Inki amalan sing langsung warid anin nabi. Amalan yang langsung diijazahkan oleh nabi kepada sahabat Ali sing pada hakikate yaiku ning umat Kanjeng Nabi. Jadi tanpa ijazah melalui wong sejen, karena sing ngijazahaken langsung Nabi. Idza dakhalta kata Nabi, lamun sira manjing masjid, fabda birijlikal yumna, manjing pertama kali tangan melangkah ngedak masjid yaitu sikil tengen. Engkau bakal metu sikil kiwe. Diwalik bakal manjing WC, sing pertama manjing sikil kiwe, metune sikil tengen. Terus ana dongane. Pun mancing WC geruduk-geruduk bae mulane pakai keludak langsung pada setruk. Lagi amalane wong zaman bengen, ternyata wong zaman bengen iku ngamalaken sesuai dengan wasiat Nabi. Apa amalane wong zaman bengen? Yaitu ya Ali alaika bisurah Yasin. Baka esuk entah subuh karo entah sasar sobahan wa masaan, maka berpeganglah membaca surat Yasin meskipun hanya satu kali. Kata subuh Yasin, subuh jam 10 Yasinnya wayapa. Nah, lagi wong zaman bengen. Wong zaman bengen iki amalane mengkene. Karena kita sing pernah urip bareng karo wong-wong tua zaman bengen. Kayak zaman iki wis rada ado gini. Kantas subuh tuli ngaji Yasin, yang kadang-kadang subuh bega balapan karo turu. Wong zaman bengen iki setiap tas sholat subuh iki baca Yasin. Nah, ternyata ada baca Yasin kin setelah subuh dan setelah asar iki langsung diwasiatkan atau diijazahkan oleh Nabi. Manfaate yaitu man qara'aha kadzalik kana fi amanillah. Tapa bae wong sing istiqomah, hari istiqomah itu tidak pernah ditinggal. Tapa bae sing istiqomah membaca surat Yasin meskipun satu kali setiap tas subuh atau tas subuh lan tas asar, maka kana fi amanillah. Maka wong mau kehidupane iki sudah dalam jaminan Gusti Allah. Pengertian amanillah iku jaminan Gusti Allah. Mulane wong zaman bengen katone
Bakal nginggo klambi ya kancinge sengso, sor dhuwur ngono kan. Tapi kehidupannya nyaman, tentrem, ada masalah juga penyelesaiannya santai, lu ruwet bae wong zaman iki. Wong zaman iki mau ruwet tang ting prakate beli. Wong zaman bengen ternyata santai, kalem. Apa yang diistiqomahkan lagi setiap tas subuh lantas asar tidak pernah lepas membaca Yasin. Lagi dia malak. Karena kata Nabi jaminane man qara'aha kadzalik kana fi amanillah. Orang yang selalu istiqomah membaca Yasin sobahan wa masaan fi amanillah, jaminane Gusti Allah dalam kehidupannya. Man qara'a suratal Baqarah, sapa bae wong sing istiqomah membaca surat Al-Baqarah lailatal Jumat, ning bengi Jumat. Sing akeh kan bakal bengi Jumat bacane Yasin. Nah, engko kudu tulati kuno. Anabli wasiatan Nabi bebun. Karena ternyata sing diwasiataken Nabi adalah surat Al-Baqarah. Sapa bae wong sing istiqomah membaca surat Al-Baqarah, baka bahasa surat Al-Baqarah iki dudu alif lam mim bae. Tekang pragat. Alif lam mim telu wis tutu. Tekang pragat. Istiqomah setiap malam Jumat, maka tola alahu nurun ma bainas samai as-sabi'ah ila tahtil aradina. Maka balasane kata Nabi, ning wong mau akan muncul cahaya sampai tembus langit kang kaping 7, summa tahtal aradina, juga tembus bumi sing nomor 7. Kenapa? Hari keterangan tentang langit ada 7 lapis mawis akeh keterangannya. Tapi jarang keterangan bahwa bumi ada 7 lapis. Sing dinjukute. Di dunia ini, di hukum sunnatullah, semuanya iki berjodoh-jodoh. Ana lanang, ana wadon, ana langit, ana bumi, ana sor, ana dhuwur, kanan, kiri, depan, belakang. Langitnya ana 7, tentu bumine juga ana 7. Lamun aja langitnya ana 7, bumine ana 1, tindi-tindian remek bumi. Nah, mulane bumi juga sama, lapisannya ana 7, jadi keterangan bumi ada 7. Apa yang harus dilakukan kenang kita? Cukup yakin dan percaya. Sudah, ini urusan keimanan. Maka sirabingan tercacak kedukan. Sejangel-angel. Langit ada 7 lapis. Langit yang kita lihat, ini adalah arane langit pertama atau sering disebut samaul ar, langit bumi. Pengertiannya langit sing katon. Di atas itu ada tingkatan-tingkatan sampai 7. Lah, bumi yang kita injak ini juga bumi lapisan pertama. Tentu ada lapisan-lapisan berikutnya sing mengsor. Lamun ana wong istiqomah membaca surat Al-Baqarah ning bengi Jumat, maka cahayane iki muncul sampai tembus tekang langit nomor 7 lan mengsoret tembus sampai tekang bumi nomor 7. Nah, barang sing akeh bakal bengi Jumat Yasin. Yasin niki kadang-kadang pikirane bakal bengi Jumat identik karo setan, identik karo pocong. Mulane Yasin, prangsane Yasin kanggo ngusir setan. Beli. Kesuwen bakal ngusir setan karo Yasin. Setan wis keburu nabrak dikit. Yasin terus, beragat-beragat begitu. Dongol wis ning ngarepan.
ngusir setan kubli kudu karo Yasin kedawan. Karo bismillah bega bubar setan mah. Nah, itu diantara manfaatnya istiqomah membaca surat Al-Baqarah. Terus man qara'a surat Ad-Dukhan. Sapa bae wong sing istiqomah membaca surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk tabarok Lailatul Jumat ning setiap pengi Jumat, maka manfaatnya adalah ghafarallahu dzunubahu wa kafa fitnatal qabri. Wong sing istiqomah ning bengi Jumat selalu membaca surat Ad-Dukhan dan Al-Mulk, maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Lagi Nabi menjelaskan tentang kalimat-kalimat penghapus dosa. Begitu mudah mendapatkan pahala, tapi begitu mudah uang melakukan dosa, tapi juga sangat mudah untuk menghapus dosa. Oke, tata cara untuk menghapus dosa. Cuma ya kira tak terangkan kini, aja salah, aja ngantem dosa atau tenang kau pengijing membaca surat Al-Mulk, wah bahaya. Wa kafa fitnatal qabri, dicukupkan fitnah kubur, pengertiannya iki siksa kubur iki dihilangkan, langsung dijaga oleh Allah, tidak merasakan siksa kubur. Sing perlu kita yakini secara akidah adalah bahkan pada saat talqinkah annan naro haqqun wal jannata haqqun wa azabal qabri haqqun wa na'imal qabri haqqun. Ki akidah bahwa sing diarani agama menjelaskan tentang neraka itu adalah betul ada. Juga menjelaskan surga itu betul ada. Juga menjelaskan siksa kubur itu betul ada. Wa na'imal qabri, keyakinan akidah kita juga harus meyakini bahwa ada nikmat kubur. Lamun sira blingandel bahwa ning jero kuburan wong sing wis mati bisa merasakan siksa kubur lan nikmat kubur, cacak mati yang ulu. Terus tekahan ning kita ngelawat ngimpi bae tapi ajan dongol. Lamun dipercaya. Jadi ini akidah, ini keyakinan. Jadi prangsane urip bahkan menurut ulama sufi di dunia ini belum dikatakan hidup. Tahu mampir baikin masa delat, tapi kehidupan yang sesungguhnya adalah di alam akhirat. Di alam akhirat itu pengertiannya setelah memasuki alam kubur. Laiku mulai memasuki kehidupan hakiki. Kita ning dunia ki hanya transit. Singarane transit iku langkah sing suwe. Transit iku hanya beberapa menit, beberapa jam. Hari berbulan-bulan mah itu transit karena liburan. Nah, transit iki hanya beberapa jam. Ulama sufi berpendapat bahwa hidup di dunia ini hanya transit. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah mati. Terus man qara'a inda malji'i, sapa bae wong sing garepan bakal garap turu maca akhir surat Al-Kahfi, bunya lahu min nurin, maka Allah akan membuat atau memberikan cahaya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kapan cahaya kunku diberikan? Dudukian engkau besok. Lamun akian maya wong wedi kabeh. Tangi turu sira kemurup jrot. PLN ya beli payu. Nah. Lagi kira-kira mau diterangkan mungkin masa nyangkol lagi. Nah, coba ada pertanyaan. Ini garap hatam sengaja disendit-sendit
dari semua pembahasan awal sampai hari ini bokat anas sing durung paham mangga ditakwa. Gajinya halal. Cara masuknya itu urusan lain. Jadi pada saat dia nyogok ar-rosi wal murtasi hukumnya sejen, tapi gaji yang ia makan halal. Karena itu hasil keringat. Hasil keringat. Jadi pertanyaannya kan gaji halal. Halal kita menjawab secara hukum fikih. Maka hukum sufi beda mana? Kita urip aja teman-teman ya beli semua kehidupan harus dilihat dari segi sufi. Waduh pengelan. Secara hukum fikih halal. Ya. Kurang jelas pengertiannya itu apa ya? Jadi ya aturannya ada catatan aturannya. Tapi umpama catatan langka atau kadang-kadang ketemune tidak megang catatan kononnya. Maka harus dilihat satu dari kebiasaan. Dari kebiasaan mungkin biasanya bakat titip unggal bulannya kipira. Nah, satu itu. Yang kedua, campur karo duitnya dewek. Duitnya dewek sih biasanya pasti kelingan. Duitnya dewek duitnya pira pasti kelingan. Nah, terus ada uang titipan bu gede cilik sing sifatnya kepangan. Kepangan itu dalam arti bisa disili dikit karena duit kincilai nganggur, terus ada kebutuhan yang sangat mendesak, kita pakai dulu, bisa. Bolehkah itu? Boleh. Yang penting ya begitu ada uang ganti langsung dibalikkan. Terus karena rancuhnya tentang keuangan di situ, sehingga kita bingung kita pira mangan duit titipannya uang atau ada campur dan lain sebagainya, maka di akhir perjalanan ya hari ngobrol baik. Ngobrol kiman di arane wong sing titip duit ki akeh, tetapi sing penting mah uang dari titipan sing sampean ki wis dibelanjakan ning tepat sasaran, cuma ya bokat anak entah duitnya kita manjing atau duitnya sampean arane duit pirang-pirang simu terkanggo yang jaluk pangapurane baik. Selesai. Jadi bagaimana yang sudah dimakan halal, tapi yang mau di akhir perjalanan harus ada istilah pembebasan dalam arti supaya kita aja unyeng-unyengan pening otak ya sudah salaman, artinya ya seperti itu bokat anak sing kepangan atau sing kadang duitnya kita anak sing manjimono ya bareng-bareng jaluk maklum minta maaf, sing penting
titipannya sampean untuk dibelanjakan ke A, itu sudah tercapai. Ngingetaken sing ora enak kan bakal depan-depan. Ini kan bisa lewat WA. Satu itu. Yang kedua, pada saat seseorang diingatkan, terus tanggapannya blesak, artinya tanggapannya negatif, maka agama mengajarkan, ya sudah, belajar ikhlaskan aja. Ikhlaskan itu solusi yang terbaik, karena uang kita yang masuk mana, kalaupun tidak kembali, dengan kita mengikhlaskan, maka yakinlah Allah akan ganti lebih dari itu. Memang uang utang harus ditagih dan harus menyelesaikan. Tapi lamun ditagih pada akhirnya gawe ruwet, ya sudah, ikhlaskan aja. Atau ada dua cara. Ikhlaskan, ini cara yang paling baik. Atau ya sudahlah, entah kok ketemu di akhirat. Boleh begitu. Kan ada aturannya. Lamun kita nih kena dua utang, turun dibayar, mati, ahli warisnya tidak mau membayar, maka besok akan ditagih. Karena di sana sudah tidak ada uang, bayarnya nginggu apa? Nginggu amal. Sewu amale pira tarik mono. Ternyata hutangnya banyak, amal kebaikannya kita wis entok, hutangnya masih akeh, maka digeser. Dosane wong ning sebelah kanan dipindah nih kita. Prosesnya kan begitu. Amal kebaikan yang kita punya karena urusan hutang di dunia diselesaikan di akhirat, maka kita dituntut membayarnya dengan amal, dengan pahala. Ternyata pahalanya kita wis dikuras mana, durung tok nilai utangnya, maka dosane wong pun ditarik gitu. Tapi lamona diikhlaskan, ya sudahlah, ikhlaskan bae wis hitung-hitung sedekah. Lah itu yang terbaik. Itu yang terbaik, karena Allah pasti ganti yang lebih baik. Masih? Ya beli mupul nggak apa-apa, mupul pun nggak apa-apa. Iya, boleh. Hari mau ngerasa lagi sugih ora awal mupul. Wah ini akhir kepepet, mupul be boleh. Enggak. Jadi urusan niat, tinggal baca ba istiqomah udah. Konon. Ya, jadi Nabi hanya sebuah motivasi. Bukan berarti kita ini niatnya kongkon mana, bukan. Jadi Nabi setelah mengajarkan tentang wiridan, terus dijelaskan manfaatnya, itu maksudnya sih memotivasi supaya wong iki
lebih semangat maning. Tapi nanti pada waktu kita mau mempraktekkan, ya ora usah nawaitu maning. Sekarang bismillahirrahmanirrahim, baca, sudah. Boleh. Boleh. Langkah masalah. Karena pangeran mengerti. Ora masalah. Boleh. Jadi dagang duit itu haram. Bahasanya begitu. Jual beli uang dengan jual beli mata uang yang sama, dengan mata uang yang sama, dengan nilai yang sama, itu haram. Karena masuk kategori riba. Ning pada intinya kun kang bahasa yang utang akan. Hari wong utang iku ya bayarnya kudu jejeg. Kakak praktek kening bank harian. Utang 1.000.000. Iki satu dari awal sudah dipotong. Paling tekangnya umpama 800. Nah, berarti kok sisanya itu kan lamun di total ke 1.200.000. Anak beli batasnya ya tidak ada batas. Pokoknya selama dia masih melakukan itu, aja maning hitungan jutaan, 100 perak pun tetap riba. Kabeh sama ya. Jadi sebenarnya hukum bank itu jelas. Bank itu pengertiannya sebuah lembaga resmi yang diakui oleh negara, itu bank. Tapi di bank harian waktu itu bank, senyatanya sih. Ya wong dagang duit itu. Cuma kanggo rada gaya, rada keren, bank harian. Hanya beda nama. Tapi ini definisinya mah beda. Karena bank itu sebuah lembaga resmi yang diakui oleh negara. Ya, tetap. Benar. Mulane agama itu ngupai solusi. Karena dengan cara seperti itu terjebak kepada riba, maka agama ngupai solusi. Contoh transaksi mungkin ini. Prakteknya sama tapi halal. Kita butuh duit. Wis mana kita butuh nyuri 100 juta. Engkau bayar mat takluihi. Sing utang duit sing ngomong. Halal. Karena Nabi sudah menjelaskan bakal bayar utang lebih bagusnya itu dilebihi. Jadi lamona teori transaksi mengkonon ku lamona pegawai bank harian lamona paham transaksi dengan cara agama yang betul ku selamat. Tapi dengan catatan kita sing jadi bank iki aja ngomong ngulu. Pada saat kita ngomong ngulu itu sudah terjebak kepada riba. Tapi lamun sing ngomong iki wong sing garap utang lah itu boleh. Prakteknya pada boleh. Mulane bab muamalah itu bab usaha. Transaksi untuk usaha antara riba
dan jual beli itu bedanya tipis. 99% prakteknya antara riba dan bukan riba itu sama persis. Tapi yang membedakan antara itu halal atau haram adalah akad ijab qabul lan jangan wong kene nama transaksi. Itu yang membedakan sah dan tidak, haram dan tidak. Konon. Tetap. Mulane ya, pakaning bab utang piutang, Nabi menjelaskan bakal bayar bagusnya diluwihi sebagai tanda terima kasih. Sebenarnya masalah bank sudah dibahas. Jadi intinya sampai tekan kiamat, itu sampai tekan 100 tahun maning, sampai tekan kiamat, ulama akan selalu berbeda pendapat tentang hukum bank. Tidak ada, pasti tidak mungkin sepakat. Karena hukum bank, sengawit zaman cindila bank tekan kiamat, tetap ana sing menghukumi haram. Golongan ulama sufi gini, haram. Ada yang menghukumi mubah, boleh. Dan ada yang menghukumi makruh. Kini hukum bank, iki tetap tekan kiamat kiana telu. Langka sing sampai menyatakan halal 100% langka meskipun syariah. Nah, hukum bank terutama bank konvensional, maka ada haram, ada makruh, ada mubah. Silahkan tinggal pilih. Bakal pengen uripe tenang, jangan pernah meyakini haram. Jangan pernah meyakini makruh. Ya sudah, saya juga berpegang kepada mubah. Sing penting, lamona kita nabung, bakal judulnya nabung, sing penting, nanti kan bakal nabung, bakal akeh kan oli bunga. Sing penting bunganya kita tidak ambil. Lamona untuk menghilangkan hukum syubhat, untuk menghilangkan hukum samar, kita nabung sampai 100 juta, biasanya kan anak bunga, ada upah dari bank, 100 juta sekian pada saat kita narik. Nah, maka ya sudah, karena kita ngerasa nabungnya 100 juta aja yang kita ambil. Umpama ke bank maksa, mas duitnya sampean, sudah ambil, tapi sodakohakan. Urusan oleh ganjaran tak beli mau pun mana ngatur. Tapi sing jelas lamun anak jembatan tunggal menjadi lancar kenang anak bunga bank sing dijelakakan kon. Jadi bagaimana hukum nabung ning bank halal? Sebab lamun nabung ning wong tuane pasti entok. Apa banding nabung ning rabine? Oh, seluntas. Halal. Bagaimana pinjam ning bank, maka mau. Dan saya berpendapat pada hukum mubah. Memang ana sing tetap haram, ana sing makruh, ana sing mubah. Dan saya berpendapat berpegang kepada pendapat yang mubah. Kalau mau diterangkan priwen cara haram, priwen makruh, priwen mubah, iki wis diterangkan pada waktu ngaji hikam kayaknya. Masih? Mau sih? Oh, ada perintah itu membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat ada. Malam Jumat.
Tapi di siang Jumatnya juga ada keistimewaan. Ada ning hadis yang menjelaskan tentang sama, hadis yang menjelaskan tentang doa-doa. Artinya tentang azkar, tentang amalan-amalan. Anak. Surat Al-Kahfi, bahkan surat Al-Kahfi ini lebih khusus dibanding surat Yasin. Justru surat Yasin kita cenderung ketemu. Surat Al-Kahfi, Al-Baqarah ada karena keterangan yang hadis. Ya, ajamane nginggo bahasa Indonesia. Wong gawe hadis palsu pun bisa. Ajamane jangan ngarang barang siapa. Lamun kita ngarang buku, lamun wong sing gelem baca takbir kin sampe manfaate kin bisa wae. Lamun wong gelem baca istighfar sampe kali maka manfaatnya makan itu bisa. Bisa. Artinya Arim baca Yasin, barang siapa membaca Yasin sekian manfaatnya ini, ya, tapi sing khusus malam Jumat, penon. Arim baca surat Yasin sekian manfaatnya ini, ya, oke, keterangannya. Tapi sing khusus malam Jumat, saya ikut durung ketemu. Tapi mungkin mungkin, tapi kita durung nungguin. Cuman dipraktekkan ning lapangan sing akeh jam iya ya Yasin. Terus bengi Jumat. Mulane kita pribadi sih tidak terlalu mengistimewakan malam Jumat. Karena saya berpendapat Sabtu, Minggu, Senin, Selasa pada baik. Tapi bahkan ning dunia metafisika, bahkan ning dunia magic, malam Jumat itu malam yang khusus. Malam yang khusus. Tetapi secara pribadi kita sih menganggap semuanya sama. Kadang bahkan malam sejene wirid full bakal bengi Jumat turu gitu. Bakal bengi Jumat turu. Karena apa? Untuk menghilangkan kesan bahwa malam Jumat adalah malam yang wah. Tapi bakal Sabtu sampai takang Kamis kita kayak wirid full. Ya senajan beli takang subuh tapi istiqomah terus. Tapi bakal bengi Jumat turu. Mulane geus sejen dewe. Mulane artinya secara umum sebenarnya bengi apa bega pada baik. Cuma memang ada keterangan-keterangan tertentu dari Nabi seperti kayak mau ada. Karena lamun kita berpegang kukuh baka bengi Jumat harus melakukan ini, maka bengi-bengi saja ini masa dikosongakan. Jadi sebenarnya malam apapun terus mati nih dina apa bae pada suruh samili ada bilok sembayang mau dipentungi masa urung kita iki ya entah karena kita nih durung weruh keterangannya mencari dasar-dasar hukum tentang Yasin fadilah sing berdasarkan hadis Nabi kita durung weruh. Kalaupun ada mungkin tapi kita durung weruh. Jadi mulane kita durung pernah mengamalkan Yasin fadilah. Tapi bokat anak sing pernah weruh ya boleh coba tunjukkan kon dalile. Kita tidak menolak, tapi Yasin itu kalamullah. Pada saat ada bahasa Yasin fadilah berarti ada tambahan, ada banyak tambahan. Nah,
Ya kita beli menolak, beli menentang, beli menyalahkan beli. Cuma Yasin Fadilah tidak pernah saya lakukan karena kita tekan wayam ini durung pernah dasar hukum secara dalil naklinya, dalil Quran hadisnya entiku kita kedurung pernah urus. Tapi mungkin anak, tapi kita kedurung urus. Tapi kaya tangka kaya. Saya bukan anak yang mungkin. Tapi lamun anak kita ki pengen dituduhaken. Tapi yang jelas saya tidak melakukan artinya beli baca Yasin. Kalaupun saya baca Quran ya Yasin biasa, Yasin biasa. Boleh. Baca Al-Quran kuning tiba. Kecuali ning kandang kebo. Itu pun makruh. Karena apa? Bokat kesenggol telepong. Yang tidak boleh baca Al-Quran itu pada saat qadil hajat. Pada saat kita lagi nguyuh atau lagi ngising. Nah itu haram. Haramnya kenapa? Ya karena masa kita lagi kotor terus baca ayat-ayat suci. Itu haram. Kecuali dalam hati. Maka dalam hati ki masih tafsil. Dalam hati pengertiannya orang diucapakan. Cuma ana wong sing selalu istiqomah membaca ayat tertentu. Terus pada waktu ngising tetap dibaca. Yang penting ning jero ati iku masih selamat. Tapi pada saat sudah keluar lewat cangkem, iku hukumnya beda. Lah kuburan. Lamun anak keterangan membaca Quran ning kuburan haram, ini kemungkinannya datang dari tetangga sebelah. Golongan Wahabi, HTI. Kemungkinannya itu. Dan kunku coba dicari dalil. Tapi kita yakin tidak ada. Yakin tidak ada. Karena golongan Wahabi, golongan HTI, iki ya tidak percaya ziarah kubur, tidak percaya tahlil, wis angel. Maka pondasi kun wis beda. Maka pondasi wis nyelewang, takang dhuwur ke pasti nyelewang, bangunan gitu. Itu pun sama. Quran itu kalamullah yang muta'abbad bitilawatihi, yang dihukumi ibadah pada saat membaca dimanapun. Ning rumah, ning masjid, ning makam. Tidak ada tempat yang lebih istimewa dibanding yang lain. Semuanya sama. Nilainya kita baca ning masjid, ning rumah, ning makam, ning lapangan, ning tengah-tengah hutan. Bahkan ning sorwiwitan gede pun sama. Selagi maca, bakal beli ya. Jelas beda. Jadi kalau anak keterangan sing menyatakan bahwa maca Quran ning kuburan, kecuali maca Quran manjing jero kuburan ya, kita sependapat. Tapi ada baca kuburan di atas kuburan, bukan baca Qurannya yang tidak boleh, tapi duduk di atas kubur. Baca lamun anak keterangan itu wajib ditentang. Pasti tidak punya dasar. Kecuali tetangga sebelah. Terus angel. Maka pondasi tetangga sebelah itu selalu tidak akan pernah sama. Jadi bangunan wis pondasinya nyelewang ya takang dhuwur tambah do nyelewangnya. Pecah sarambut ning sor takang dhuwur sakilan. Jadi baca Quran iku ning tibe boleh. Kecuali yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu kita duduk dan sholat di atas kuburan. Duduk dan sholat di atas kuburan. Itu tidak boleh. Nanti singaran kuburan. Singaran kuburan itu, awas. Maesan. Ki
Tengah-tengah iki, inilah kuburan. Tengah-tengah. Tengah-tengah lempenge maesan, lamun maesan lempeng karo mayit kan. Lamun aja menggok priwen usah aja mikir menggok tabeli. Batas be singkaton. Inilah yang haram. Kita tidak boleh sholat di atas tanah kuburan kita, sehingga nanti kita sujud di atas kuburan itu. Ini yang tidak boleh. Dan kita pun secara adab tidak boleh duduk di situ. Tapi bahkan ngiringan ini kene, ngiringannya boleh. Jangankan baca jangankan baca Quran yang baik, gapleh bega oli. Dosa tabli je gapleh mau apa? Tapi bakal mulai klutik karena duitnya itu baru ada hukum. Jelas. Boleh. Ngater. Ya saya dikubur. Boleh. Mudah-mudahan selamat. Tapi ria itu gengsote hanya 0, sekian mili. Jadi mudah-mudahan selamat. Inting arti kabeh tasak bingung kabeh ternyata. Masih? Jadi hitunglah di tahun itu wae. Di tahun sing lagi di jalan. Atau mulane karena bakal zakat mah ada aturan pasti. Hitungan ning tahun kune bae. Atau umpama bab sawah ya hitungan panen kune bae. Yang lewat ya tinggal mudah-mudahan diampuni bae. Mudah-mudahan pada saat kita tobat Allah memaafkan. Nah, tapi umpama dirasa tetap masih ganjal ya sudah. Yang wajib berupa zakat keluarkan sesuai aturan, terus sejene lakukanlah sebagaimana sedekah sunnahnya. Biarlah nanti mana-mana nama Gusti Allah sing ngatur. Sebab lamun dihitung dari 10 tahun yang lalu takang ngombe kening jadi tol. Jadi ngitungnya sing
Ya 2,5%. Yang hitungnya sing penjualan, sing pari yang hitungnya. Jadi anggaplah bahwa lamun digawe seton iku sekintal regane 400, berarti seton ke 4 juta. Nah, ke 8 juta berarti rong ton. Nah, ya tinggal dikeluarkan aja 10%. Iya, aja hitungan duit, hitungan pari. Karena uang itu dihasilkan dari nyawa. Sejen lamun uang itu dihasilkan dari dagang, maka caranya hitungan dagang. Jadi dijukut cing banda asal. Nah, maka gampangannya sing saton kan sekintal. Berarti lamun 4 juta, 10%-nya adalah 400. Sama sebenarnya 10% atau 2,5% ujung-ujungnya pada 400 sekintal. Berarti lamona 8 juta 10% ya berarti 800 keluarkan. Kakak perdagangan kan anak hitungannya tahun. Kakak perdagangan itu dihitungnya itu singawit bulan kita buka, nanti kita hitung di akhir tahun. Nah, sudah mencapai satu nisab harta zakat tijaroh atau belum? Zakat perdagangan atau belum? Nisab zakat perdagangan itu senilai dengan emas 85 gram. Duduk kilogram, gram. Waduh, kilogram wideng gak ketukuh. Gram. Jadi senajan sudah berupa duit, jadi kalkulasi baik. Di tahun itu emas regane pira. Nah, ternyata umpamaka wis dihitung hanya 80 gram ya berarti turun satu nisab. Tapi kalau kita sudah niat zakat, ya keluarkan aja. Semakin banyak mengeluarkan, maka semakin lebih baik. Oh iya, bagus, lebih bagus. Lebih bagus. Boleh. Itu sunnah, tapi sing wajib akhir tahun. Ya. Ya sebenarnya belum wajib zakat. Belum wajib zakat. Karena pekerjaan zakat profesi itu, karena profesi, zakat profesi dan hanya ada di Indonesia. Zakat profesi itu disamakan dengan zakat perdagangan. Zakat profesi itu. Dan nisabnya sama, 85 gram. Dan kalkulasinya dihitungnya nanti 1 tahun. Pabrik umpama kene gaji 2 juta 1 tahun dikali 12 24 juta karo harga emas ku oli pirang gram. Kalau belum 80 kita keluarkan umpama 2,5% setiap bulan, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Beli. Benar. Kan dalam gaji 2 juta dalam 1 tahun 24 juta paling oleh 10 gram. Dalam menakin regane sejuta 24 gram masih antong. Jadi waktu wajibnya itu kalau sudah satu nisab dan tepung tahun. Ya, kewajiban. Hukumnya wajib. Ya.
Dan zakat fitrah itu bayi pun wajib di zakat. Nah pertanyaannya, hari zakat itu tembelak. Telepong hari zakat. Jadi zakat itu pantas dikeluarkan bagi orang-orang yang sudah ibaratnya sudah balik penuh dengan dosa. Tapi ternyata agama tetap mewajibkan bengikin ki bengi raya. Kok jam rolas ki anak bayi lahir cetet. Ning bengi raya maka wajib dikeluarkan zakatnya. Padahal bayi dau lahir iki durung dosa. Kenapa? Karena hukum zakat itu bukan dibebankan kepada perorangan. Zakat fitrahku. Tapi zakat fitrah itu dibebankan kepada orang yang mampu di situ. Umpama orang yang mampu dan berkuasa adalah bapaknya. Maka bapaknya harus ngetokakan zakat kabeh kanggo rabine, kanggo anak-anaknya, kanggo pembantu. Umpama wong tuane masih urip dan sudah tidak berdaya, maka dia wajib menanggung zakat wong tuane. Kalaupun umpama masalah niat tanpa video call, telepon bae atau WA bae sing ngirit, boleh. Dan niat zakat fitrah iki aja sampai berase atau duite zakat fitrah itu boleh diuangkan. Kenapa? Karena zakat itu bukan ibadah sing ada bacaan-bacaan khusus, bukan. Tapi zakat itu ibadah mal. Maka pada saat ibadah mal itu ibadah sing dengan harta benda, maka boleh diganti dengan apapun. Seperti pari diuangkan, boleh. Zakat fitrah beras diuangkan, boleh. Nah, karena masuknya bukan ibadah mahdoh sing hubungannya karo Gusti Allah langsung, bukan. Nah, niat ngetokaken zakat aja sampai beras wis tekang wong sirah itu durung niat. Sedekah kan iki tadi. Wis tekang kana niat durung ya wajib zakat tetep. Mau sing wis metu durung diniati. Jadi masuk kategori sedekah. Jadi diniati dikit. Terus cara niatiku apakah kudu didekemi ta berasnya beli. Beli. Berasnya masih ditaker, durung dibungkusi masih dari sejenis cepon, niat dalam hati niat isun ngetokaken zakat kanggo awake dewek, kanggo rabine, kanggo anake, bla 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 lillahi ta'ala. Sudah. Urusan nawa itu ikhraja zakat linggu bahasa Arab ngartinya beli. Niat isun ngetokaken zakat kanggo awak dewek, kanggo rabine dewek, mama rabine papat disebut kabeh. Terus kanggo anake dewek. Nah, kanggo anake dewek meskipun tidak disebutkan nama boleh, tapi lamun anak tiri artinya umpama anak wong kawin karo janda yang sudah punya anak, maka anak iki kudu disebut. Karena dudu anak kira asli. Nah itu. Tadi bari naker kah niat isun ngetokaken zakat kanggo kin. Boleh. Sing enak itu ngetokaken sing berasnya ki masih ngumpul. Urusan wis diarani apa wis di siji-siji. Oh nih kang korup. Kin kanggo darpan, kin kanggo daskem. Ternyata kine ki jakate darpan korup kini. Nah, jadi sing enak masih lagi ditakri masih numpuk kah di situ niat. Dan niat zakat akan dihukumi sah pada saat belum sampai diberikan kepada orang. Jadi ya terus pertanyaannya terus.
Oli kabeh. Oli kabeh. Oli kabeh. Zakat mal, zakat fitrah boleh. Kiai ustadz boleh karena dia masuk dalam kategori sabilillah. Kalau mereka enggan, ya jadi baik. Tapi apakah dia boleh menerima? Boleh. Bolehnya dari mana? Dari sisi dia menjadi seorang pengajar. Menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadz. Boleh. Meskipun sugih. Karena dia masuk kategori sabilillah, ay sabilil khair. Boleh. Umpama kaji bigelem aja dipakai. Udah selesai. Tapi bolehkah dia menerima? Boleh. Terus zakat iki tidak mungkin diberikan ning 8 asnaf. Itu enggak mungkin. Ya sing minimal paling beli fakir miskin. Fakir miskin. Terus sabilillah, sing anak, terus ambil. Sing pasti mah hanya wong papat. Orang dalam perjalanan, sing akeh dalam perjalanan sangune gede. Ning dompet langka ning ATM kempek. Tapi bolehkah dia menerima? Boleh. Terlepas dia bekale akeh atau tidak, tapi kalau dia menjadi musafir boleh. Boleh menerima. Ah jadi gelem ya wis aja dipai. Konon. Langka. Mulane sing paling enak zakat fitrah atau zakat mal lamun ana sing panitiane berikan pada panitia. Itu yang paling enak. Jadi KB zakat dinyatakan panitia KB sudah selesai. Biarkan panitia sing bagi. Dia yang tahu mana yang lebih berhak dibanding kita. Jadi beli perlu kita ke mana enggak usah. Nyakna KB panitia. Apa jare panitia? Karep dibagiin yang siapa? Terus cara dibagi kapan itu enggak. Contoh zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan waktu wajib sebelum sholat id, sebelum imam masuk pengimaman dan sholat id itu berjalan. Jadi begitu sholat id peragat waktunya sudah habis. Nah, kadang umpama ada panitia. Wong iki berlomba-lomba nyakakening panitia pada waktu bengi riaya wis beres. Itu sudah bebas kewajibannya. Adapun si panitia bagiakene ning mustahiknya karepan suki kine tah wulan maning tah mangga terserah. Jadi panitia beli mesti bengikun kudu diselesaikan bagi kabeh dintok nak beli. Karena wong punya kesibukan dan ada waktu yang lebih longgar. Sing penting mah kita orang yang muzaki, orang yang mengeluarkan zakat itu di malam itu sebelum sholat id bubar itu sudah diserahkan ke panitia. Panitia nyakakan yang mana kepada mustahiknya itu terserah kapan bayar. Donon. Pirang upaine apa jare? Dipaine sekatian tah terserah. Apa jadi singat? Nah, mulane Nabi ada bahasa amil itu maksudnya mah supaya orang yang mengeluarkan zakat iki aja kangelan. Ada amil biarlah amil yang ngatur. Jelas? Lamun nak ajak kena amil lebih dibagi, urusannya amil, dosannya dewe. Yang penting kita sebagai muzaki, orang yang wajib zakat sudah mengeluarkan. Kalau ini dibagi tabli nang amilnya pun mau jari amil. Cukup?
ulah ngomong wa tahu wallahu a'lam. Oh ya, ikutin